Harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian karena mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan harganya tidak naik. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi secara nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan. Meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Ya pemirsa, unjuk rasa aliansi pedagang kaki lima di depan kantor DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh. Massa menuntut agar DPRD segera menggelar rapat dengan pendapat terkait penolakan penggusuran PKL di kawasan wisata Benteng Fort Rotterdam. Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa aliansi pedagang kaki lima di depan kantor DPRD Kota Makassar, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang coba merangsek masuk ke dalam terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas menahan massa agar tidak memasuki area kantor DPRD. Kedatangan para pedagang bersama mahasiswa ini menuntut kepastian agar rapat dengar pendapat terkait nasib PKL di kawasan wisata Fort Rotterdam segera dilaksanakan. Tuntutannya kita adalah jelas bahwa bicara persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Jadi begini, waktu aksi hari Senin kemarin sebenarnya kita sudah diterima oleh salah satu anggota DPRD, tapi di sini yang menjadi kendala adalah bukan komisinya. Kemudian yang kedua, surat itu belum ditandatangani oleh ketua DPRD sendiri. Masa aksi tetap bertahan di depan kantor DPRD Makassar dan menutup badan jalan dengan kelapa. Mereka menuntut untuk bertemu ketua DPRD dan menggelar RDP secepatnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Massa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat massa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Massa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, mahasiswa tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat.
Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Ratusan mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dalam menyuarakan tuntutannya. Sementara itu di Yogyakarta, sebanyak 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya menurunkan harga bahan pangan. Harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian karena mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan harganya tidak naik. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi secara nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan. Meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Tidak hanya itu, pemirsa, mahasiswa tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Ratusan mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dalam menyuarakan tuntutannya. Sementara itu di Yogyakarta, sebanyak 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya menurunkan harga bahan pangan. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari 10 rumah di permukiman padat di Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Api dengan cepat membesar dan langsung melahap bangunan semi permanen yang hampir keseluruhan berlantai 2. Bukan hanya itu, cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, sehingga para korban menangis histeris menyaksikan harta benda mereka dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar menurunkan 16 unit armada untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan lebih dari 1 jam lantaran lokasi kebakaran berada di jalan sempit. Berdasarkan keterangan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah warga. Permanen bangunannya, ya. Rata-rata yang terbakar semi permanen. Ada satu rumah yang paling parah, itu kayaknya yang sumber api pertama yang habis terbakar. Tekniknya pemadam bagaimana? Area selang panjang atau seperti apa? Area selang panjang. Itu berapa meter Pak? Ada 40 meter.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin, iNews melaporkan. Sementara sebuah gedung di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat proses pengelasan. Pengendara di Jalan Panjang Arteri Kebonjeruk, Jakarta Barat menyaksikan kepulan asap tebal ketika melintas di jalur itu. Api mengepung sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Peristiwa kebakaran terjadi di saat sejumlah pekerja sedang melakukan proses pengelasan di lantai 2 gedung. Percikan api mesin las menyebar, bahan mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bagian gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.